Oke, terima kasih. Ini tolong nanti ya di manage tayangannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sudah tahu ya, tadi sudah banyak disinggung bahwa apa yang sedang terjadi. Bahkan banyak pihak berharap sesuatu yang jauh lebih mild pada tahun 2023 ya. Kita akan coba sedikit teliti lebih jauh sebetulnya apa kira-kira yang akan terjadi pada tahun 2023 tahun depan ya. Karena saya pikir ini topik yang menjadi bahan diskusi kita ya. Tadi sudah disampaikan konflik di Ukraina bukannya semakin baik. Hari ini tadi malam saya mendengar juga bahkan serangan Rusia juga terus meningkat. Jarak kami di Swiss memang jauh dengan Ukraina, tapi perhatian masyarakat internasional terhadap apa yang terjadi di Ukraina itu luar biasa. Kita mengikuti pertemuan G20 di Bali yang sedang berlangsung. Perhatian terhadap apa yang terjadi di Ukraina pun besar sekali, dan saya kira saya setuju betul akan punya dampak terhadap upaya-upaya mitigasi dari beberapa dampak negatif yang tadi sudah banyak disebutkan ya, akibat harga yang naik, inflasi yang naik, dan lain sebagainya. Dan kita berharap sebetulnya akselerasinya tidak terjadi, tapi unfortunately akselerasi yang terjadi di Ukraina bahkan sampai hari ini belum ada tanda-tanda untuk selesai. Ya, walaupun beberapa statement yang agak strong dari Bali, dari G20 menggambarkan bahwa ada upaya besar untuk berusaha menghentikan perang. Ya. Kemudian kita tahu juga harga-harga makanan dan komoditi, energi dan lain sebagainya juga naik, tadi sudah banyak disinggung, termasuk juga inflasi. Menurut IMF, tahun 2023 itu global economy akan tumbuh sekitar 2,7%, tapi menurut Morgan Stanley yang saya baca kemarin itu 2,2%. Jadi agak sedikit gloomy memang perkiraannya pada tahun 2023. Saya setuju kita tetap harus menjaga fundamental secara baik, karena tadi disampaikan dibandingkan dengan peer group kita, Indonesia relatif baik ya, dan tentu saja kita berharap optimisme ini tetap bisa dipertahankan dengan konsistensi kebijakan dan inisiatif-inisiatif pendobrak ya, yang menurut saya apa yang dihasilkan di G20 di Bali ini mudah-mudahan bisa mengamplify ya, berbagai macam usaha untuk memitigasi berbagai macam krisis. Tahun 2023 kalau kita bagi ekonomi di dunia ini antara yang maju dengan yang emerging, jadi bisa dikatakan pada secara rata-rata, saya tidak berbicara ekonomi US atau Eropa, tapi developed countries situasinya tidak resesi parah, tapi mungkin ada istilahnya near recession ya, dan mudah-mudahan ini terjadi, sebab kalau betul-betul resesi dan parah, saya pikir dampaknya juga akan signifikan kepada ekonomi kita. Kemudian sementara di emerging economy tahun 2023 diharapkan recover modestly, ya artinya recover lumayan bagus lah ya, modestly, sehingga dengan demikian ada istilah baru yang sekarang didiskusikan dampaknya itu adalah risiko fragmentasi perekonomian global ya. Jadi ada risiko fragmentasi. Jadi yang maju, kemudian yang menderita ya semakin menderita. Artinya ada fragmentasi.
ada yang bagus, ada yang modest, dan ada yang parah, kira-kira seperti itu. Ya, nah risiko fragmentasi ini tidak bisa diabaikan, ya, karena dalam dunia yang terkoneksi satu sama lain dengan baik, implikasinya besar, ya. Bisa itu terkait kembali kepada isu-isu disrupsi dan isu-isu lain, ya, yang saya pikir ini sangat kental nantinya akan mewarnai 2023. Jadi ada semacam risiko fragmentasi perekonomian global yang ditandai dengan beberapa dampak yang berbeda antara satu kelompok negara dengan kelompok negara lain. Saya ambil contoh Cina tumbuh 5%, rata-rata lebih tinggi sementara ini dari rata-rata emerging market yang 3,7%, sementara negara-negara maju itu yang near recession itu tumbuh rata-rata ini, jadi rata-rata negara maju ini diwakili dengan G10, ya, jadi kelompok 10 negara maju itu 0,3% saja, ya, sehingga memang minimal. Dan tentu saja dari gambaran ini bisa terlihat bahwa ada fragmentasi yang kemudian kita berharap dampaknya terhadap ekonomi global tidak terlalu mendasar nantinya. Next, tolong pada halaman berikutnya. Tadi sudah disampaikan ada gejala picking up inflasi di Amerika, ya. Kita berharap ini sustain, ya, artinya terus berkesinambungan. Sehingga dengan demikian kita juga berharap ekonomi Amerika itu landed, ya, walaupun ada istilah not so soft. Kita berharap dia soft landed, tapi mungkin not so soft landed for US economy, karena ada beberapa indikator penting yang saya kira banyak didiskusikan adalah fakta unemployment still ekspansi. Jadi ada ekspansi unemployment rate di perekonomian Amerika. Jadi saya pikir kita harapkan soft landing mereka, tapi mungkin banyak pihak mengatakan not so soft, ya. Tapi modestly lah, artinya buat Amerika sebetulnya ini suatu hal yang bagus, ya, tidak terlalu parah, ya. Secara keseluruhan mungkin kita bisa mengatakan bahwa tahun 2023 ini situasinya relatif akan berlanjut pada tahun 2024, ya, dengan degree yang relatif lebih modest, ya. Sehingga banyak pihak mengatakan 2 tahun ini 2023 dan 2024 ini menjadi 2 weak years, artinya 2 tahun yang lemah, ya, dalam artian pertumbuhan ekonomi global, ya, karena tadi agak ekstrim. Bahkan kemarin Direktur Dirjen IMF ketika pidato di Bali dan di pertemuan ASEAN di Kamboja mengatakan bahwa probability ekonomi global tumbuh di bawah 2 itu juga cukup besar. Ya, sekitar 25% probability-nya itu akan tumbuh di bawah 2. Jadi menurut saya ini cukup perlu mendapat perhatian, ya. Kalau IMF memperkirakan bahwa probability untuk tumbuh di bawah 2% ekonomi global itu akan terjadi, saya pikir dampaknya akan cukup serius, ya. Apalagi ditambah dengan ada risiko fragmentasi yang tadi saya sudah sampaikan. Kita tahu harga-harga bahan makanan, energi, tentu saja dampaknya banyak. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Didi, termasuk ada risiko financing gap, ya. Di Indonesia mungkin situasinya agak beda karena pertumbuhan kredit masih double digit, walaupun tadi sekitar 11%. Tapi di beberapa negara di Eropa yang saya saksikan ini minimal betul, ya. Artinya ada financing gap karena mungkin biaya kredit juga terus mengalami peningkatan. Nah, ini kalau kita bicara global tentu saja cukup serius persoalannya, ya.
Sehingga dengan demikian ada isu juga yang menurut saya perlu menjadi perhatian adalah melambatnya pertumbuhan kredit, ya, karena berbagai macam alasan, termasuk salah satunya harga atau tingkat bunga yang semakin tinggi. Ini yang banyak diharapkan. Implikasi ini tentu saja seperti tadi saya sampaikan akan besar karena kalau pertumbuhan kredit menyusut, ya, dan dampaknya terhadap perekonomian juga akan signifikan, ya. Dan ini tentu saja juga akan mengganggu recovery yang sedang terjadi. Kemudian di Eropa, nah ini, di Eropa itu 57,5% total konsumsinya itu impor, ya. Jadi lebih dari separuh kebutuhan energi ataupun konsumsi energi Eropa itu impor. Jadi kalau terjadi kenaikan yang signifikan terhadap harga energi, tentu saja akan signifikan terhadap kinerja ekonomi Eropa. Ya. Harga bensin di Swiss ini naik 2 kali lipat, artinya naik 100%. Ya. Walaupun sekarang picking up seperti tadi karena mungkin supply sudah relatively adjusted sehingga agak turun sedikit harga bensin. Maksimum itu 3,5 euro, berarti bisa dihitung kalau 1 euro itu katakan 15.000, berarti lebih dari 45.000 atau 50.000 per liter harganya, ya. Saya pikir ini relatif mahal dan tentu saja juga mempengaruhi daya beli masyarakat di Eropa. Dan ini tidak terkecuali juga terjadi di Swiss. Jadi bagi Eropa ini saya melihatnya ini masa-masa sulit sekarang ini, ya, tidak hanya karena semua barang naik, daya beli turun, dan kemudian ketidakpastian karena perang pun masih terus berlanjut. Jadi ini tentu saja perlu menjadi perhatian kita. Kemudian juga yang saya kira penting, dampak dari pengetatan yang berkesinambungan sejak beberapa periode terakhir ini, dan bahkan kita harapkan beberapa bank sentral besar itu masih terus akan berlanjut untuk meningkatkan suku bunga. Saya kira memang perlu upaya-upaya respon yang baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Didi, ya, artinya otoritas makro perlu merespon ini dengan berbagai macam opsi, ya, yang doable. Saya sini menyampaikan macro prudential measures itu dalam artian umum itu perlu terus dilanjutkan, terutama untuk menangani persoalan outflow yang tadi sudah disampaikan, dan juga tentu saja mengundang investasi masuk ke dalam negeri, ya, sehingga secara net itu kita harapkan dampak outflow ini tidak terlalu signifikan karena kemudian masuk inflow dalam bentuk berbagai macam investasi. Saya tidak akan merinci tentu saja makroprudensial apa saja yang akan relevan dengan upaya ini, tentu saja bisa dibicarakan secara teknis, tapi upaya ini tentu saja mesti diarahkan paling tidak untuk menahan outflow, ya. Di Indonesia menurut saya banyak orang sudah mulai berbicara mengenai devisa, ya, bagaimana menahan devisa lebih lama ada di tanah air dan lain sebagainya. Sebetulnya isu lama 10 tahun yang lalu saya pikir kita juga sudah dealing dengan isu-isu seperti ini, dan mungkin this time, ya, karena kelihatannya akan bertahan lama, perlu sesuatu yang lebih signifikan, ya, artinya dibangun kebijakan untuk merespon ini agar kemudian kita punya sesuatu yang lebih sustainable, lebih sustain atau lebih berkesinambungan, ya. Tidak mengalami persoalan serupa berulang dan kemudian lupa lagi, berulang lagi dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin mudah-mudahan bisa memberi pelajaran, ya. Kemudian tadi sudah disampaikan, the peak of inflation seems to come di Amerika terutama, walaupun ini kita harus cek lagi next
numbers, artinya indikator pada periode berikutnya, sehingga kemudian tentu saja kalau ini berlanjut, mungkin akan merubah narasi pada tahun 2024, ya. Narasi artinya akan mempengaruhi topik apa yang akan terjadi pada tahun 2024, ya. Karena implikasinya besar, ya, artinya picking up inflasi di Amerika itu akan berdampak luas dan tentu saja akan ada narasi baru bagaimana kita melihat nanti trajektori dari perkembangan indikator-indikator penting di beberapa negara di dunia ini. Ya. Next, please. Saya tidak fokus ke Indonesia, tapi saya fokuskan ke ASEAN. Ya. Kenapa? Karena ASEAN adalah salah satu dalam konteks fragmentation risk yang tadi saya sampaikan, ya, ASEAN itu termasuk salah satu bintang yang bersinar. Dan ini juga penting karena tahun depan maksud saya, tahun 2023, Indonesia ini akan menjadi presiden ASEAN. Jadi selesai tugas kita sebagai presiden G20, kita akan menjadi presiden ASEAN. Dan saya pikir agenda-agenda G20 akan didorong terus, karena memang tema-tema G20 kan sangat universal. Kita harus handling energy crisis, food crisis, kemudian inflasi yang saya pikir sangat relevan juga dengan agenda-agenda yang mungkin akan dilanjutkan di ASEAN, di samping tentu saja agenda-agenda politik, ya, karena di ASEAN sendiri kita tahu ada masalah Myanmar dan masalah-masalah lain yang menurut saya secara politik juga penting untuk diperhatikan. Nah, oleh karena itu saya akan fokus ke ASEAN. Dari angka-angka yang bisa kita ikuti di ASEAN, ASEAN ini memang tadi saya sampaikan dalam konteks fragmentation tadi adalah regional wilayah ekonomi yang bersinar, ya. Diperkirakan akan tumbuh 5% pada akhir tahun 2022 ini dan juga 4,7% pada tahun 2023, ya. Tentu saja ini jauh di atas tadi 2,2% dari target pertumbuhan ekonomi global, ya. ASEAN akan menjadi key player untuk mengurangi fragmentasi tadi, fragmentation ini. Kemudian ASEAN tentu saja kita berharap karena potensinya besar. Di ASEAN itu mungkin hampir 700 juta penduduknya. Dan mungkin nanti akan menjadi pasar yang sangat dinamis, ya, karena kemudian kita punya sumber daya alam, kita punya pasar. Kemudian beberapa dari kita di ASEAN ini sudah menjadi bagian penting dalam supply chain, global supply chain, ya. Jadi ini penting dan ASEAN itu menjadi sangat penting bagi kita, ya, bagi ekonomi kita. Jadi ASEAN maju, kita majulah, kira-kira begitu. Walaupun tentu saja ASEAN juga akan sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi lain, terutama Cina, ya. Tapi kita tadi lihat Cina tumbuh juga lumayan baik, perkiraannya sekitar 5%. Jadi kita berharap optimisme yang menurut saya cukup beralasan, ya, bagi kita di ASEAN untuk 2023. Paling tidak narasinya lebih positif, ya. Namun tentu saja downside risk-nya tentu saja kita masih lihat bahwa global economy itu masih relatif rendah, ya, dan ada kesinambungan dari 2023 dan 2024 ini, ya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam ASEAN fokus ini, ya. Yang pertama tentu saja ASEAN harus committed, ya. Dan saya yakin Indonesia sebagai President of ASEAN akan bisa melakukan itu. Paling tidak mengagendakan inisiatif-inisiatif terkait dengan bagaimana kemudian kita bisa memanage inflasi, ya. Bagaimana supply side-nya, bagaimana demand side-nya, dan ini menurut saya nanti akan bisa menjadi sesuatu yang perlu kita pantau, kita lihat, ya, dalam selama presidensi Indonesia di ASEAN ini. Tentu saja Bank Sentral dugaan kita akan terus menerapkan kebijakan standar, yaitu melakukan pengetatan
dan diharapkan akan terus melakukan pengetatan sampai ada tanda-tanda picking up inflasi yang tangible. Tadi kalau di Amerika ada picking up indicator ya, tapi kita harus lihat bahwa itu harus tangible. Paling tidak dalam 1-2 bulan ke depan ini kalau dia sustain, tentu saja kita akan lebih yakin, dan tentu saja kepada Bank Sentral kemudian bisa mempertimbangkan kebijakan yang berbeda, terutama terkait dengan tingkat suku bunga. Ya. Kita ingat dampak dari fragmentation itu, ini yang kedua, bahwa kita semua menderita karena perang, karena dampak COVID, tapi kita juga harus ingat bahwa banyak orang yang lebih menderita dari kita, ya. Dan ini tentu saja menjadi penting. Dalam konteks di Indonesia tentu saja kan ada fragmentasi juga, ya. Ada yang tidak terlalu terdampak dengan krisis ini, ada yang sangat terpukul. Tentu saja kebijakan fiskal yang selama ini menurut saya sudah on the right track itu terus melanjutkan kebijakan fiskal yang prudent, terutama untuk memfokuskan pada upaya menolong mereka yang paling terpukul ya dari dampak krisis ini, sehingga kemudian kita bisa recover together istilahnya ya, karena kita berharap semua inklusif di dalam upaya recovery kita. Kemudian yang ketiga yang saya pikir nanti akan juga menjadi bahan diskusi di ASEAN ini adalah agenda terkait dengan sustainability, green economy. Kemarin hampir bersamaan di Bali kita punya G20, di Mesir itu ada COP27. Pertemuan yang menurut saya juga penting namun overshadow ya dengan pertemuan G20, sehingga kelihatannya pemberitaan mengenai COP27 itu kurang banyak di cover oleh media-media lokal ya. Secara internasional terutama di Eropa, perhatian media terhadap COP27 ini besar sekali ya. Terutama untuk mengadres beberapa isu besar ya, termasuk di dalamnya komitmen-komitmen yang disampaikan melalui NDC dari masing-masing negara. Komitmen ini bagaimana kemudian komitmen masing-masing negara bisa mengurangi emisi pada tahun 2030 dan 2050. Ya, Indonesia punya kebijakan yang menurut saya cukup agresif. Yang terbaru disampaikan komitmen untuk bisa mengurangi sekitar 43% ya emisi itu pada tahun 2030 dengan dukungan support dari dunia internasional ya. Jadi saya pikir ini juga perlu diorganisasikan. Bagaimana support itu harus direalisasikan, dan ASEAN menurut saya punya posisi yang sangat kuat. Punya daya negosiasi yang kuat ya, terutama untuk meyakini bahwa bantuan-bantuan internasional atau kolaborasi internasional agar kemudian bisnis is not as usual ya, sehingga kita bisa mengurangi emisi atau komitmen emisi kita pada tahun 2030. Jadi ada 3 isu, tapi mungkin terlalu pendek waktunya kalau kita bahas di sini. Pertama isu financing, karena gap financing yang masih besar. Kemudian isu capacity building. Saya pikir ini green economy itu bukan hanya sekedar greenwashing ya, tapi green economy juga harus dipahami bagian strategik, dipahami oleh seluruh lapisan mulai dari level leadership sampai kepada operasional, sehingga isu-isu ini betul-betul embedded di dalam strategi dari masing-masing kita, terutama nanti bank yang punya tantangan sendiri mengenai ini. Jadi financing, capacity building, dan implementation of technology. Yang terakhir dari saya, tentu saja semua ini tidak bisa kita lakukan tanpa collective action. Jadi kenapa G20 Matters itu kemarin menurut saya banyak dihasilkan kesepakatan-kesepakatan yang fundamental di luar isu-isu politik perang ya. Jadi ada dana pandemik, kemudian ada investment compendium, ada hal-hal lain terutama di bidang kesehatan,
dan lain sebagainya. Jadi yang menurut saya semua itu harus kita lakukan secara kolektif. Nah, Indonesia menurut saya sudah menempatkan posisi yang sangat baik, ya, terutama di dalam konteks memobilisasi komitmen, paling tidak di antara kelompok G20, yang kalau GDP-nya di jumlah itu sudah sangat dominan di dalam total GDP dunia, ya, karena G20 adalah top 20 dari negara-negara dengan GDP paling tinggi di dunia ini. Jadi kalau kita bisa menempatkan diri dan memobilize komitmen, menurut saya satu kontribusi yang luar biasa. Dan oleh karena itu media di Eropa sangat mengapresiasi apa yang terjadi di Bali hari-hari ini, ya. Dan Indonesia sebagai host tentu saja juga menjadi sangat populer. Bahkan beberapa media mengatakan bahwa the importance of Indonesia keep increasing, artinya istilahnya bahwa kepentingan, the importance, ya, Indonesia sebagai satu negara menjadi penting karena peran yang semakin kontributif, tidak hanya untuk merespon kebijakan domestik, tapi juga kebijakan global, dan tentu saja ini sangat diapresiasi. Kesimpulannya, saya kira saya ingin mempersingkat, belum waktunya untuk rileks, ya, karena 2023, 2024 ini masih dikategorikan tahun yang lemah, ya, dari kacamata pertumbuhan. Tentu saja akan banyak risiko. Tadi sudah disebutkan risiko-risiko baru juga perlu memperoleh perhatian. Tapi paling tidak kita, industri keuangan, perbankan terutama, tentu saja perlu merespon ini secara baik, ya, dan mempersiapkan diri untuk mengantisipasi beberapa hal yang perlu diambil atau ditempuh, ya. Saya kira demikian. Selamat terus bekerja keras. Belum waktunya untuk rileks, ya, karena tugas masih panjang ini, situasinya masih agak sedikit gloomy, diperkirakan pada tahun 2024 bahkan. Jadi tentu saja memperkuat fundamental adalah sesuatu yang harus dilakukan. Saya selalu mengatakan penguatan fundamental itu seperti menambah tenaga dalam, ya. Jadi semakin besar tenaga dalam itu semakin kuat, ya, untuk merespon. Bahkan tidak hanya disebut sebagai tenaga dalam, tapi tingkat imunitas, ya. Jadi semakin kuat fundamental, semakin tinggi imunitasnya, ya. Mudah-mudahan kita bisa terus menyiapkan diri masing-masing untuk meningkatkan imunitas masing-masing, ya. Saya kira demikian. Mohon maaf untuk tadi gangguan teknis, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya mohon izin leave. Selamat terus berseminar. Semoga semua sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.